Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Kita ke kebun lagi. Bab 3057 sampai bab 3060. Bagaimanapun, dia lebih kuat. Ini mengejutkan Yan Zhangsheng, tapi ini masih satu langkah terlambat. Mereka memindahkan obat ajaib selangkah lebih maju. Namun masih mengejutkan bahwa Dewa Jahat Awan Api memiliki efek seperti itu. Selanjutnya, Dewa Jahat Awan Api menemukan orang-orang mereka satu demi satu. Saya hampir mencabut kekuatan misterius ini. Diperkirakan kekuatan ini juga terpaksa tidak punya pilihan. Sebenarnya diumumkan bahwa pelelangan akan diadakan di sebuah pulau yang tidak disebutkan namanya di Laut Cina Timur Daxia. Isinya melelang obat ajaib dari dokter ajaib Yan Zhangsheng. Ketika berita itu keluar, sungguh mengejutkan. Dewa Jahat Awan Api memandang Ye Junlin dan sedikit takut. Karena Ye Junlin terlihat tenang, dia adalah orang paling menakutkan seperti ini. Apakah mereka memilih untuk mengekspos diri mereka sendiri? Bukankah identitas mereka akan terungkap dengan cara ini? Kata seseorang, tidak, mereka tidak bisa muncul sendiri. Percayakan saja pasukan untuk melelang mereka. Mereka mengira aku pasti akan pergi, dan Hydra yang menghentikanku juga akan terlibat mereka. Mungkin ingin aku pergi bersiaplah. Bukankah aku muak melihat obat ajaib dilelang oleh orang lain? Kata Ye Junlin, ya, memang begitu, semakin sering hal ini terjadi. Semakin banyak kita harus pergi, kita juga harus mendapatkan obat ajaibnya kembali, dan jika semua pihak mengambil tindakan, itu akan baik bagi kita. Kita bisa temukan mereka, identitasnya, mereka pasti akan meninggalkan petunjuk. Kata kerumunan itu, Ye Junlin mengangguk, oke, kalau begitu aku sendiri yang akan pergi ke sana. Pihak lain melakukan ini hanya untuk mempermalukan Ye Junlin. Tapi ini sama saja dengan paparan aktif. Betapapun rahasianya, tetap mudah diketahui jika diungkap secara aktif. Itu benar, ini adalah kekuatan misterius yang mengendalikan Yan Zhangsheng, setelah ditemukan oleh Dewa Jahat Awan Api berulang kali untuk mendapatkan petunjuk. Bahkan obat ajaibnya hampir habis. Mereka tidak bisa duduk diam. Jika ini terus berlanjut, mereka akan menghadapi hidup dan mati, dan obat ajaib akan ditemukan. Lebih baik datang ke sini khusus untuk membuat Ye Junlin jijik. Karena itulah mereka harus mengadakan lelang khusus untuk melelang obat ajaib tersebut. Dokter ajaib Daxia kini dikenal seluruh dunia. Selain itu, diketahui juga bahwa ia memiliki obat ajaib yang benar-benar sebanding dengan teratai salju berusia 100.000 tahun. Meski setiap orang punya niat, mereka tidak berdaya. Saya tidak dapat menemukannya sama sekali. Kini setelah beritanya keluar, seluruh dunia terkejut. Mereka yang mempunyai gagasan tentang obat ajaib ini pergi ke sana satu demi satu. Kekuatan utama yang mengincar Ye Junlin juga memahami bahwa lelang obat ajaib ini pasti menargetkan Ye Junlin. Begitu Ye Junlin mendapatkan obat ajaib, racun Junjun pasti akan keluar. Oleh karena itu, mereka ingin mencegah Ye Junlin mendapatkan obat ajaib ini. Tidak peduli berapa biayanya, mereka harus menghentikannya. Hydra segera mengutus orang untuk melelang obat ajaib tersebut. Organisasi Revenge Hydra segera mengirim orang keluar setelah mendengar ini. Dan alasan mereka untuk menenangkan kelompok yang hanya ingin membalas dendam itu sederhana. Hydra pasti akan mengirim seseorang kali ini. Saat itu, mereka dapat dengan mudah membunuh beberapa orang untuk membalas dendam dan menghilangkan kebencian semua orang. Begitu mereka mendengar tentang balas dendam dari Hydra, setiap kelompok secara alami akan mendukungnya dengan kedua tangan. Di pulau tak dikenal di Laut Cina Timur Daxia, sudah ada ratusan pria kuat yang memakai topeng. Tidak ada yang tahu identitas mereka atau apakah mereka adalah kekuatan misterius yang mengendalikan Yan Zhangsheng. Kebanyakan orang berspekulasi bahwa kelompok orang inilah yang dipercaya untuk menyelenggarakan lelang ini. Obat ajaib dokter ajaib,
yang sebanding dengan teratai salju berumur 100.000 tahun, ditempatkan di dalam kotak mesin. Jika kotak ini disentuh dan diambil secara paksa, program mekanisme akan aktif dan obat ajaib ini akan terkunci. Itu tidak akan terbuka sama sekali. Jika kotak mekanisme dibuka dengan paksa, obat ajaib itu akan hancur dengan sendirinya, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya. Artinya, jika Anda ingin mendapatkan obat ajaib secara lengkap, Anda harus mendengarkan orang-orang ini dan membiarkan mereka membukanya dengan kata sandi. Strategi Hydra adalah melelang obat ajaib ini sebanyak mungkin. Lagi pula ini adalah harta karun surga dan bumi tingkat atas. Siapa yang tidak menginginkan itu, meskipun Anda tidak bisa mengambil foto, biarkan saja orang lain yang mengambil fotonya. Singkatnya, Ye Junlin tidak bisa mendapatkannya. Jika tidak berhasil, hancurkan saja obat ajaib yang ada di kotak mesin. Begitu juga dengan ide balas dendam terhadap organisasi Hydra. Tapi cukup banyak orang yang datang ke pelelangan, lagi pula nilai dan pesona obat ajaibnya terlalu tinggi. Diperkirakan kekuatan misterius tersebut juga ingin menghasilkan banyak uang. Pelelangan juga membutuhkan kristal energi spiritual dan material surgawi serta harta duniawi. Segera setelah itu, Ye Junlin dan rombongannya datang ke pulau kecil ini. Ye Junlin juga mengatur orang sebelumnya. Saya akan berjuang sampai mati untuk mencari tahu identitas kekuatan misterius itu. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan obat ajaib tersebut. Detoksifikasi Junjun adalah hal yang paling penting. Tempat lelang sudah penuh dengan kursi, tapi Ye Junlin dan yang lainnya tidak mengenal sebagian besar dari mereka sama sekali. Hydra dan kekuatan misterius yang menghancurkan catatan pertukaran darah seharusnya ada di tempat tersebut. Mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan kita. Dr. Dark berbisik di telinga Ye Junlin. Ya, awasi mereka, temukan cara untuk memastikan identitas mereka. Bisakah identitas pasukan yang mengadakan pelelangan ini dikonfirmasi? Tanya Ye Junlin. Mereka semua memakai topeng, dan identitas mereka masih belum jelas, dan kebanyakan dari mereka adalah pasukan titipan, bukan benar-benar dikirim oleh mereka. Kata Dr. Dark, oke, biarkan Lao Xie menyembunyikannya. Begitu kamu menemukan obat ajaibnya, segera ambil tindakan. Perintah Ye Junlin lagi, sekarang semua rakyatnya sudah berada di tempatnya. Selanjutnya pelelangan resmi dimulai. Orang kuat bertopeng mulai memperkenalkan. Semua materi surgawi dan harta duniawi yang dilelang hari ini adalah materi surgawi dan harta duniawi yang telah dikumpulkan oleh Yan Zhangsheng, dokter hebat dari Great Xia selama bertahun-tahun, ada 10 buah di dalamnya total, begitu. Kata-kata ini keluar, semua orang di lapangan langsung menjadi bersemangat. Awalnya saya mengira hanya ada satu obat ajaib. Sebenarnya sangat sulit bagi semua orang untuk menang. Tapi sekarang jumlahnya 10, jadi kemungkinannya lebih tinggi. Ini tidak seperti berlarian hanya sekedar melakukan gerakan. Ekspresi Ye Junlin berubah. Tampaknya kekuatan misterius ini mengendalikan hidup dan mati Yan Zhang. Semua harta yang dia kumpulkan diperoleh oleh orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Dr. Dark. Ambil gambar semuanya, kata Ye Junlin dingin. Item lelang pertama adalah sepotong rumput hati es yang dikumpulkan oleh dokter ajaib di tempat yang sangat dingin. Dapat menghapus luka yang diderita para dewa, berguna bahkan untuk luka serius, itu telah dipelihara oleh vitalitas surga dan bumi selama bertahun-tahun, ini lebih kuat daripada kebangkitan energi spiritual baru-baru ini. Materi surgawi dan harta duniawi pasti berguna. Segera setelah item lelang pertama keluar, kekuatan obat yang mengerikan memenuhi tempat itu. Semua orang bersemangat. Harga awal, 20 keping kristal energi spiritual kualitas biasa atau 5 material surgawi dan harta duniawi. Pria itu menyelesaikan kata-katanya, Dr. Dark berteriak, 100 kristal energi spiritual berkualitas tinggi. His, suara terengah-engah terdengar sepanjang waktu.
Ye Junlin terlalu kejam di sini. Hal pertama yang dia teriakkan adalah harganya. Siapa yang mampu membelinya? Ini memotong jalan semua orang sekaligus. Terlebih lagi, Ye Junlin sangat kaya akan sumber daya. Siapa yang dapat bersaing dengannya dalam penawaran? Siapa yang bisa menghentikannya? Oleh karena itu, semua orang terdiam. Saya tidak tahu apakah saya harus menawar. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa jika kamu berteriak, Ye Junlin akan melanjutkan. Tidak mungkin ia bisa bersaing dengan yang lain. Bahkan orang-orang yang diutus Hydra pun mulai berdiskusi. Haruskah kita menawar? Rumput hati es ini mungkin berguna dalam mendetoksifikasi putrinya. Orang-orang Hydra ingin menghentikan Ye Junlin dengan cara apapun. Tidak ada barang lelang yang akan diberikan. Organisasi Revenge Hydra memiliki ide yang sama. Tepat ketika mereka hendak berteriak, sebuah suara terdengar, 500 kristal energi spiritual berkualitas tinggi. Hal ini membuat organisasi Hydra dan Revenge Hydra tercengang. Karena yang menawar sama sekali bukan salah satu dari orangnya. Kamu Junlin masih punya musuh, tidak hanya. Bahkan wajah penanggung jawab pelelangan sedikit berubah di balik topeng. Mereka semua terkejut oleh satu hal, masih ada seseorang yang ingin menghentikan Ye Junlin. Sekarang kecuali Hydra, organisasi balas dendam Hydra dan kekuatan misterius yang mengendalikan Dokter Ajaib. Sebenarnya ada orang yang ingin menghentikan Ye Junlin. Ini di luar dugaan semua orang, dan mendengarkan panggilan harga ini dengan penuh percaya diri. Sama sekali tidak takut pada Ye Junlin, tentu saja, itu di sini. Karena Ye Junlin tidak mengenal siapapun yang hadir, dia tidak tahu siapa itu siapa. Karena itu, dia tidak mengetahui kalau penawarnya berada di luar tiga pihak yang diharapkannya. 1000 kristal energi spiritual berkualitas tinggi. Ye Junlin memiliki banyak sumber daya dan tidak takut sama sekali. Oleh karena itu, Dark Doctor berlipat ganda secara langsung. Dan orang yang baru saja menaikkan harga juga melanjutkan, 2000 keping kristal energi spiritual berkualitas tinggi. 3000, 4000, 10.000, tak lama kemudian orang tersebut harga tercapai. Harga 10.000 kristal energi spiritual. Ini mengejutkan seluruh penonton, bahkan Hydra dan yang lainnya pun terkejut. Meskipun mereka melakukan apapun, sumber daya mereka masih terbatas. Tidak mungkin bertarung sampai level ini dengan Ye Junlin. Mereka bersiap dengan segala cara untuk obat ajaib yang sebanding dengan teratai salju berumur 100.000 tahun. Meskipun kami berusaha sebaik mungkin untuk mencegah item lelang sebelumnya, ada batasannya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan setelah mereka melampauinya. Bagaimanapun, sumber daya yang dimiliki Ye Junlin sangat menakutkan. Dalam hal sumber daya, tidak ada yang bisa menandingi Ye Junlin. Hal yang sama berlaku untuk organisasi Revenge Hydra. Dari segi sumber daya, mereka lebih buruk dari Hydra. Organisasi yang mengadakan lelang mungkin saja menaikkan harga, tetapi Ye Junlin tidak mungkin memperjuangkan sumber daya. Namun pria misterius di depannya telah bertengkar dengan Ye Junlin. Ini adalah tanda kepercayaan diri, sepertinya ini bukanlah panggilan buta sama sekali. Saya benar-benar bisa bersaing dengan Ye Junlin. Ini di luar dugaan Ye Junlin. Nilai dari rumput hati es ini tidak terlalu tinggi sama sekali, dan sudah melampauinya sejak lama. 10.000 kristal energi spiritual berkualitas tinggi dapat ditukar dengan setidaknya 500 rumput jantung es. Dia juga menyadari ada sesuatu yang salah. Orang ini seharusnya bukan anggota Hydra atau sejenisnya. Mereka akan menghentikannya, tapi pasti dengan obat ajaib terakhir. Tidak mungkin untuk bertarung mati-matian saat Anda muncul. Bahkan kerajaan Zhan Xiong tidak akan setuju untuk menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya untuk melawan diri mereka sendiri. Siapa ini? Apakah ada kekuatan lain yang mengincar Anda? Lanjutkan, tanya Dr. Dark. Tidak ada gunanya.
Ye Junlin tahu bahwa pihak lain bertekad untuk menantangnya. Tidak peduli berapa harga yang dia keluarkan, dia akan mengikutinya. Ini adalah jurang maut, dan ini bukanlah obat ajaib yang terakhir, jadi tidak ada artinya sama sekali. 10.000 kristal energi spiritual berkualitas tinggi sekali, 2 kali, 3 kali. Oke, rumput hati es ini milik pria ini. Ini membuat yang lain menghela nafas, tidak ada rasa partisipasi sama sekali. Bagaimana cara bersaing dengan dua orang kaya, Ye Junlin? Segera, item lelang kedua dimulai. Ini adalah ramuan yang disiapkan oleh Yan Zhangsheng sendiri, yang memiliki efek ajaib dalam meningkatkan kekuatan seseorang dan menyembuhkan luka. Apalagi di era penyerapan energi spiritual ini, ramuan ini menjadi lebih penting. Ini dapat meningkatkan kecepatan Anda menyerap energi spiritual beberapa kali lipat. Apakah Anda tertarik? Semua orang menantikannya, tapi semua mata tertuju pada Ye Junlin dan pria misterius yang baru saja menawar barang lelang pertama. Sebutkan harganya, kata Ye Junlin. Dr. Dark segera menyebutkan harganya, 1000 kristal energi spiritual berkualitas tinggi. 10.000 kristal energi spiritual berkualitas tinggi. Yang dilebih-lebihkan adalah pihak lain justru menaikkan harganya 10 kali lipat. His, terdengar desahan lagi. Sial, seseorang yang lebih kuat dari Ye Junlin muncul. Ini sama sekali bukan pencungkilan harga, ini adalah rencana yang jelas untuk meniduri Ye Junlin. Obat mujarab ini sangat berharga. Namun kita belum mencapai titik di mana kita bisa memulai dengan 10.000 kristal energi spiritual berkualitas tinggi. Berapa banyak sumber daya yang ada? Terkejut. Semua orang menjadi gila, bahkan Hydra dan penanggung jawab pelelangan pun terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang bisa bersaing dengan Ye Junlin untuk mendapatkan sumber daya. Harga penawarannya jauh lebih keras dari Ye Junlin. Lanjutkan. Dr. Dark dan Ye Junlin sama-sama tercengang. Dokter Kegelapan bertanya apakah dia ingin melanjutkan. Tidak perlu, pihak lain menghalangi kita, kata Ye Junlin. Dia masih ingin terus mencari. Item lelang ketiga. 20.000 kristal energi spiritual berkualitas tinggi. Kali ini, Ye Junlin berteriak sebelum dia sempat melakukannya. Pihak lain langsung meneriakkan harga setinggi langit. Sekarang semua orang semakin terkejut, ini sangat mengejutkan. Oke, silakan lihat lagi, Ye Junlin juga tampak kaget. Yang lainnya bahkan kurang terlibat, harga awal mungkin lebih dari harga yang mereka miliki. Bagaimana kita bisa bersaing? Item lelang keempat. 30.000 yuan, pihak lain menawar lagi. Tak kenal belas kasihan, pihak lain tampaknya menikmati kesenangan dari lelang semacam ini dan tidak peduli apakah barang-barang tersebut sepadan dengan harganya. Berbelanja secara royal saja, mungkin sumber daya ini tidak berharga sama sekali di tangan orang lain, jadi dia bisa memiliki sebanyak yang dia mau. Potongan kelima dijual seharga 40.000 yuan, orang ini mengambil foto mereka berdelapan. Dan penawarannya semakin ketat setiap saat dia mulai menawar secara langsung tanpa memberi kesempatan kepada siapapun. Bahkan Ye Junlin pun tertahan. Jauh melampaui nilai barang lelang tersebut. Secara umum, nilai kristal aura yang digunakan untuk pelelangan ribuan kali lipat dari nilai item lelang. Jauh melampaui anak yang hilang. Dan dialah satu-satunya yang menawar, dan tidak ada orang lain yang menawar dengannya. Setiap orang adalah orang yang menenangkan Ye Junlin untuk pertama kalinya. Tak terbayangkan, apakah ada orang yang memperjuangkan sumber daya seperti Ye Junlin? Dilihat dari sumber daya yang Ye Junlin miliki, bahkan Zhan Xiongguo pasti bisa menandinginya. Pada dasarnya dibutuhkan seluruh negara untuk melawannya. Pribadi, mustahil, tapi sekarang, muncul seseorang yang bisa menyaingi Ye Junlin, atau bahkan mengalahkannya. Ye Junlin merampas 8 item lelang. Ye Junlin tidak berdaya dan hanya bisa menonton tanpa daya.
Ini adalah pertama kalinya Ye Junlin kalah dalam kompetisi memperebutkan sumber daya. Ye Junlin dan Dr. Dark terkejut, mereka sebenarnya bisa bertarung. Bagaimanapun, dalam arti tertentu, sumber daya Ye Junlin tidak terbatas. Tapi lawannya terlalu kejam, dan tidak ada gunanya melanjutkan kompetisi. Apa yang membuat Ye Junlin paling luar biasa dan sulit dipercaya adalah selain dirinya sendiri, siapa lagi di dunia ini yang akan menantangnya seperti ini? Dr. Dark dan yang lainnya tahu bagaimana dia memperoleh sumber daya. Sumber dayanya tidak ada bandingannya oleh siapapun. Bahkan seluruh kekuatan negara beruang Zan tidak bisa dibandingkan. Tidak ada sumber daya yang sekaya miliknya. Faktanya, dia bisa mengeluarkan sebanyak yang dia mau. Tapi orang ini menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk menawar tanpa berkedip. Dari mana sumber dayanya berasal? Siapa yang ada di belakangnya? Atau dari mana asalnya? Semua ini harus dihilangkan di negara beruang perang. Tidak ada yang akan memberikan segalanya untuk bermain seperti ini. Siapa dia? Ye Junlin bingung. Saat ini, penanggung jawab pelelangan perlu memverifikasi apakah orang tersebut benar-benar memiliki sumber daya. Beberapa menit kemudian, pesawat kargo besar tiba satu demi satu. Xiao Dao hampir tidak bisa bertahan. Semua kristal energi spiritual yang dia minta tadi menjadi kenyataan. Ye Junlin juga merasa bahwa itu semua adalah kristal energi spiritual berkualitas tinggi. Itu tidak lebih buruk dari apa yang dia miliki dalam segala aspek. Siapa ini? Masih ada orang yang punya sumber daya tidak kalah dengan saya. Bersambung.